Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sadat. Wa ala alihi wa sahbihi ahlil qudai wal fada'at. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan hujan. Apakah hujan itu mendatangkan penyakit kepada manusia? Apakah justru memberikan ketenteraman kepada manusia? Kalau kita perhatikan dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada manusia tentang air hujan. Di mana air hujan ini, Masya Allah, memberikan ketenangan, memberikan kehidupan. Kalau kita perhatikan Al-Quran, tapi orang-orang yang nggak mau kembali kepada Al-Quran, mengatakan bahwa air hujan itu mendatangkan penyakit, air hujan itu mendatangkan kepusingan kepala, jadi kepalanya pusing gara-gara air hujan. Maka kalau kita perhatikan dalam surah Al-Anfal ayatnya ke-11, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Apa kata Allah? Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan air hujan itu. Dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu. Dan untuk menguatkan hatimu. Serta memperteguhkan telapak kakimu dengan teguh pendirian. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran ini, dalam surah Al-Anfal, surah ke-8, ayatnya ke-11, kata Allah air hujan itu bisa memberikan ketenteraman, bisa memberikan kenyamanan, dan bahkan menghilangkan gangguan-gangguan dari perbuatan syaitan. Sebab dengan turunnya air hujan, maka kita merasa ketenangan. Kenapa kok rasa tenang? Kenapa merasa tentram? Oh, kalau misalkan ada cuaca paceklik, kemarau saja tanpa ada air hujan, maka semuanya akan binasa. Pepohonan akan layu, semuanya akan susah, air sumur akan sedikit. Masya Allah. Kalau nggak ada air hujan, tapi ketika adanya air hujan, maka Allah akan berikan ketenteraman kepada mereka. Masya Allah. Dengan air hujan juga Allah hilangkan gangguan-gangguan dari diri kita, dari syaitan, dari setan-setan yang terkutuk. Kalau ada air hujan, maka Masya Allah, ada orang yang ingin mengobati seseorang, maka dia ambil air hujan, dia doakan, dia bacakan suratul Fatihah, maka kalau diminum air ini akan memberikan keberkahan kepadanya. Itulah dari air hujan. Masya Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan meneguhkan hati kamu, menguatkan hati. Dengan air hujan bisa menguatkan hati. Kalau enggak ada air hujan, maka hati kita selalu resah, hati kita selalu gelisah. Kenapa? Karena susah, mau kemana-mana susah, enggak ada air, gitu kan? Nah, dengan adanya air, Masya Allah, tumbuh-tumbuhan, orang yang di petani, orang yang di sawah, orang yang di kota, mereka akan merasa tenang, merasa kok hatinya semakin kuat dan semakin yakin dengan berkehidupan, dengan adanya air hujan. Lalu kata Allah akan memperteguhkan keimanan kita. Lalu kalau nggak ada hujan, maka orang-orang yang lemah keimanannya,
orang-orang yang sedikit membaca Al-Quran dan bahkan nggak pernah membaca Al-Quran, apalagi sholatnya bolong-bolong gitu kan, maka yang ada hatinya akan selalu digelisahi, akan diwarnai oleh ketidaknyamanan dalam hatinya, sehingga keimanannya akan terus menurun. Bahwa Allah itu enggak adil, Allah itu selalu memberikan kesan kepada hambanya, itu yang dia sampaikan. Tapi ketika adanya air hujan, dengan air hujan ini membantu seseorang akan menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita perhatikan di ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ja'alna likulli ma'i hayyin, dan kami jadikan air hujan itu hidup. Tumbuh-tumbuhan hidup, manusia akan senang. Kalau kita perhatikan di Makkah, di Saudi Arabia, kalau ada hujan, maka mereka akan berbondong-bondong dan mereka akan terus berlari. Mereka senang bergembira. Kenapa? Oh, hujan ini mendatangkan ketenteraman kepada mereka. Apalagi di Ka'bah, itu ada hizib, itu ada pancur emas. Nah, kalau kita mandi di atas, di pancuran air emas itu dari air hujan, maka itu akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Air hujannya berkah dan pancuran emasnya juga berkah. Nah, inilah kemudian pernah satu kali oleh ayahandanya Habib Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Apa? Ada yang mengatakan ada seorang Wahabi, seorang guru, tapi dia Wahabi, mengatakan siapa yang mandi di bawah pancuran emas itu bid'ah, enggak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Tapi kemudian ayahnya dari Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan itu berkah. Enggak apa-apa, itu mendatangkan keberkahan kepada orang yang mandi di bawah pancuran emas tadi. Karena air hujan itu berkah dan pancuran emasnya itu juga berkah. Maka inilah kemudian janganlah kita mengatakan bahwa air hujan itu adalah air hujan yang mendatangkan penyakit. Akan tetapi air hujan itu mendatangkan kesehatan, ketenteraman, menguatkan hati, menguatkan keimanan, pendirian. Dan bahkan dengan air hujan ini manusia jadi hidup. Semuanya akan hidup senang mereka. Kalau nggak ada air hujan, Masya Allah, kita akan binasa dan terus akan sengsara di berkehidupan ini. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.